Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Pratami, NPM 2222010007, kelas keperawatan A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang adaptasi dan perubahan pada sel. Yang pertama, pada poin pertama itu ada identifikasi dan tuliskan bagian-bagian sel pada gambar di bawah ini. Sini yang pertama ada nukleus. Nukleus ini adalah salah satu organel yang ditemukan hampir pada semua organisme eukariotik. Inti sel mengandung beberapa materi genetik seperti DNA, kromosom, dan protein. Yang kedua ada nukleolus. Nukleolus juga dikenal sebagai anak inti sel, yang dimana sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel atau nukleus. Yang ketiga ada retikulum endoplasma kasar, yang dimana pada retikulum endoplasma kasar ini memiliki struktur yang kasar. Hal tersebut dikarenakan permukaannya terdapat bintik-bintik ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein. Selanjutnya ada free ribosom atau ribosom bebas, yang dimana organel kecil yang terletak di sitoplasma. Ribosom yang terpasang adalah organel kecil yang melekat pada permukaan retikulum endoplasma. Ribosom bebas tidak melekat pada struktur sel apapun. Selanjutnya ada di sini yang bagian hijau ini ada aparatus Golgi atau Golgi aparatus. Golgi adalah organel dalam organisme eukariotik yang memindahkan molekul dari retikulum endoplasma ke tujuan mereka. Organel yang juga memodifikasi produk retikulum endoplasma ke bentuk akhirnya. Selanjutnya, yang bulatan warna biru ini ada lisosom. Nah, lisosom ini adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Selanjutnya ada mitokondria yang warna merah ini. Untuk mitokondria ini adalah organel yang dengan membran ganda yang ditemukan di sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria ini menghasilkan sebagian besar pasokan adenosin trifosfat atau ATP dalam sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Selanjutnya, ini ada endosom. Endosom ini vesikel terikat membran yang terbentuk sebagai hasil dari endositosis yang bulat warna putih. Terus selanjutnya ada sitoskeleton. Dia bentuknya panjang warna coklat ini kayak jaring. Untuk sitoskeleton sendiri yaitu jaringan serat membentuk infrastruktur dari sel eukariotik, sel prokariotik, dan archaeans. Terus selanjutnya ada peroksisom, bentuknya bulat yang warna kuning. Peroksisom ini merupakan organel purbakala yang melakukan semua metabolisme oksigen di dalam sel eukariotik primitif. Selanjutnya ada mikrotubulus, ini yang di bawah warna biru ini nih, jaring-jaring kayak benang. Mikrotubulus atau jamak dalam mikrotubula adalah organel sel di dalam sitoplasma. Semua sel eukariotik berupa silinder panjang yang berongga dengan diameter luar kira-kira 25 nm dan diameter dalam kurang lebih 12. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol itu yang di atasnya mikrotubulus tadi, yang dimana struktur silinder yang terdiri dari gugus mikrotubulus. Mereka terbentuk dari tubulin protein yang ditemukan di sebagian besar sel eukariotik. Selanjutnya ini bagian luar ada plasma membran atau membran plasma. Ini adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Selanjutnya ini ada terakhir yaitu retikulum endoplasma halus atau smooth endoplasmic reticulum.
yang dimana bagian retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom. Fungsinya adalah untuk membentuk lemak dan steroid. Sel-sel yang sebagian besar terdiri dari retikulum endoplasma halus terdapat di beberapa organ seperti hati. Selanjutnya, ini pengertian dari masing-masing bagian. Terus selanjutnya ke bagian kedua, poin kedua yang dimana identifikasi dan sebutkan proses adaptasi yang terjadi pada sel yang ada dalam gambar di bawah ini. Di sini ada dua gambar, untuk gambar yang di atas ini adalah sel normal. Nah, ini ada yang bentuknya bulat kecil, berwarna gelap ini namanya nukleus. Sedangkan yang di bawahnya, yang panjang ini, itu ada basement membran. Nah, gambar kedua ini perubahan selnya. Nah, perubahan sel yang terjadi pada gambar tersebut namanya atrofi. Untuk contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar, yaitu adalah kelumpuhan pada lengan. Kenapa sih sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Nah, untuk atrofi sendiri, atrofi otot adalah sebuah kondisi otot menyusut dan menipis akibat hilangnya jaringan atau kondisi. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan pada ukuran dan kepadatan otot, serta hilangnya kekuatan otot. Penyebabnya otot tidak atau jarang digunakan dalam waktu yang cukup lama, misalnya karena lumpuh atau tirah baring. Selanjutnya, ini yang gambar selanjutnya ini ada hipertrofi. Dia lebih besar, perubahan salnya jadinya dia lebih besar. Untuk contoh kasusnya, itu ada hipertrofi otot. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi hipertrofi otot? Hipertrofi itu kan. Nah, untuk hipertrofi itu adalah pertambahan besar organ akibat tadinya pertambahan ukuran sel pada organ. Hipertrofi adalah suatu respon adaptif yang terjadi apabila terdapat peningkatan beban kerja suatu sel. Kebutuhan sel akan oksigen dan zat gizi meningkat, menyebabkan pertumbuhan sebagian besar struktur dalam sel. Selanjutnya ada hiperplasia. Untuk hiperplasia eh, ini contoh kasusnya yaitu pada proliferasi epitel kelenjar payudara pada pubertas dan selama kehamilan. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi hiperplasia tersebut? Penyebab paling umum dari hiperplasia endometrium adalah terlalu banyak produksi estrogen dan tidak cukup progesteron. Hal itu mengarah pada pertumbuhan sel yang berlebihan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang memiliki ketidakseimbangan hormon. Untuk yang terakhir, yang bentuknya abstrak, ini namanya perubahan adaptasi sel displasia. Untuk contoh kasus atau penyakitnya, itu ada kanker. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi displasia tersebut? Untuk displasia fibrosa merupakan kelainan tulang akibat adanya pertumbuhan abnormal jaringan parut di, di dalam tulang. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti, tetapi kelainan genetik yang tidak diturunkan dan mutasi gen tertentu diduga menjadi penyebab munculnya displasia fibrosa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.